sahabat matematika, selamat bergabung kembali di channel Rain Mathematic Education. Pada seri mata kuliah Geometri Transformasi kali ini, kita akan berbicara tentang komposisi transformasi bijektif, transformasi identitas, dan inverse dari transformasi. Oke, sebelum kita lanjut pada materi, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya ya. Terima kasih dan selamat belajar. Baik teman-teman, kita masuk pada pembahasan yang pertama ya. Pembahasan yang pertama kita tentang komposisi dari transformasi bijektif. Misalkan nih saya punya alfa dan beta, di mana alfa dan beta ini dua-duanya adalah transformasi yang bijektif. Teman-teman sudah pasti tahu kan apa yang dinamakan dengan transformasi bijektif? Betul. Jadi transformasi bijektif itu adalah transformasi yang injektif sekaligus surjektif. Komposisi dari alfa dan beta kita notasikan dengan alfa bundaran beta yang kemudian kita baca dengan alfa komposisi beta. Nah, alfa komposisi beta ini didefinisikan dengan menggunakan aturan sebagai berikut. Misalkan saya punya titik P, di mana titik P ini saya ambil dari bidang datar R². Titik P akan saya coba transformasikan dengan menggunakan alfa komposisi beta. Maka yang akan saya lakukan adalah saya mentransformasikan P terlebih dahulu dengan menggunakan transformasi beta, baru kemudian hasilnya saya transformasikan kembali dengan menggunakan transformasi alfa. Demikianlah aturan yang kita berlakukan ketika kita mentransformasikan suatu titik dengan menggunakan komposisi transformasi bijektif. Di sini kira-kira bisa dipahami ya teman-teman. Berikutnya kita masuk pada teorema ketertutupan transformasi bijektif. Teorema ketertutupan transformasi bijektif ini menjamin bahwasanya komposisi dari dua buah transformasi bijektif akan menghasilkan sebuah transformasi yang juga bijektif. Maksudnya seperti apa? Misalkan saya punya alfa dan beta, di mana alfa dan beta ini dua-duanya adalah transformasi yang bijektif. Maka alfa komposisi beta dan beta komposisi alfa ini pastilah terdefinisi. Dalam arti alfa komposisi beta dan beta komposisi alfa ini adalah transformasi yang bijektif. Oke teman-teman, berikutnya kita akan mencoba untuk membuktikan kebenaran dari teorema ketertutupan transformasi bijektif. Dalam hal ini kita akan mencoba untuk menunjukkan bahwasanya alfa komposisi beta dan beta komposisi alfa adalah sebuah transformasi yang bijektif. Tentunya teman-teman sudah tahu kan dari video sebelumnya bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan untuk membuktikan apakah suatu transformasi tergolong bijektif atau tidak. Betul, berarti yang harus kita lakukan terlebih dahulu adalah memastikan domain dan kodomainnya sama, yaitu terdiri dari R². Berikutnya adalah kita pastikan bahwa relasi yang didefinisikan berupa transformasi melalui pembuktian ketertutupan dan keberlakuan dari implikasi transformasi. Selanjutnya, setelah terbukti transformasi, kita akan membuktikan bahwasanya transformasinya bersifat injektif, dan yang terakhir kita buktikan bahwa transformasinya bersifat surjektif. Dari soal kita tahu bahwasanya alfa dan beta di sini didefinisikan sebagai transformasi yang bijektif. Berarti keduanya ini berupa transformasi. Sehingga kita tahu bahwa domain dan kodomain dari alfa maupun beta adalah R². Hal ini secara tidak langsung juga menunjukkan bahwasanya domain dan kodomain dari alfa komposisi beta dan beta komposisi alfa juga berupa R². Artinya langkah yang pertama sudah terpenuhi. Berikutnya, karena alfa dan beta ini adalah transformasi yang bijektif,
maka akan selalu dapat ditemukan alfa komposisi beta dan beta komposisi alfa, yang artinya tak lain adalah alfa komposisi beta dan beta komposisi alfa di sini bersifat tertutup. Dari sini syarat untuk transformasi yang pertama sudah terpenuhi. Berikutnya tinggal 3 hal lagi yang perlu kita cek. Yang pertama adalah memastikan bahwasanya alfa komposisi beta dan beta komposisi alfa di sini adalah sebuah transformasi melalui pembuktian keberlakuan implikasi transformasi. Berikutnya, kita perlu juga menunjukkan bahwa alfa komposisi beta dan beta komposisi alfa ini berupa transformasi injektif. Dan yang terakhir, perlu kita tunjukkan bahwasanya alfa komposisi beta dan beta komposisi alfa adalah transformasi yang surjektif. Kita akan masuk pada langkah yang pertama ya, akan kita buktikan bahwa alfa komposisi beta dan beta komposisi alfa adalah sebuah transformasi. Dalam slide ini yang saya bahas hanya pembuktian alfa komposisi beta sebagai transformasi. Terkait dengan beta komposisi alfa sebagai transformasi, saya tinggalkan kepada teman-teman sebagai latihan. Langkah-langkahnya sama saja ya, tinggal disesuaikan sendiri. Untuk membuktikan apakah alfa komposisi beta ini adalah sebuah transformasi, maka kita perlu memastikan keberlakuan dari 2 hal ya. Yang pertama adalah alfa komposisi beta ini tertutup di dalam R kuadrat, dan ini sudah kita buktikan pada slide sebelumnya. Dan yang terakhir adalah akan kita buktikan bahwa alfa komposisi beta ini memenuhi implikasi dari transformasi. Implikasinya seperti apa? Jika kita mengambil 2 buah titik yang sama, maka image dari transformasinya dalam hal ini adalah alfa komposisi beta juga bernilai sama. Seperti itu. Baik, kita ambil dulu 2 buah titik di dalam R kuadrat ya. Di situ ada C dan D, di mana C ini kondisinya sama, nilainya sama dengan D. Misalkan beta C itu sama dengan E, karena beta di sini adalah sebuah transformasi. Dan karena transformasi berarti kan implikasi dari transformasi itu berlaku, maka nilai dari beta D juga sama dengan E. Teman-teman bisa paham ya? Implikasi transformasi di sini adalah jika C sama dengan D, maka akan berakibat beta C sama dengan beta D. Seperti itu. Hal ini dijamin berlaku karena betanya diketahui sebuah transformasi. Ya, silakan teman-teman perhatikan. Misalkan titik C ini saya transformasikan dengan menggunakan transformasi alfa komposisi beta, maka yang akan kita lakukan adalah kita mentransformasikan C dulu dengan menggunakan beta, baru kemudian hasilnya kita transformasikan lagi dengan menggunakan alfa. Kita tahu tadi bahwasanya beta C itu sama dengan E, ya kan? Maka kita peroleh hasil di persamaan yang kedua, di baris yang kedua. Dan kita tahu bahwasanya E itu nilainya tak lain adalah beta D. Maka kita boleh mengganti E dengan beta D. Dalam hal ini kita berarti mentransformasikan titik D dengan menggunakan beta, kemudian hasilnya kita transformasikan lagi dengan menggunakan alfa. Dan ini tak lain adalah definisi dari transformasi D dengan menggunakan transformasi alfa komposisi beta. Dari perhitungan tadi, kita dapat menyimpulkan bahwasanya untuk setiap C dan D yang diambil dari R kuadrat akan berlaku implikasi transformasi sebagai berikut. Jika C nilainya sama dengan D, maka image dari C dan D melalui transformasi alfa komposisi beta itu juga sama. Dalam arti, alfa komposisi beta C nilainya akan sama dengan alfa komposisi beta D. Nah, karena alfa komposisi beta ini tertutup, kemudian memenuhi implikasi dari transformasi, maka dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya alfa komposisi beta di sini adalah sebuah transformasi. Berikutnya kita akan coba untuk membuktikan apakah alfa komposisi beta ini benar-benar transformasi yang injektif. Seperti itu ya. Terkait dengan yang beta komposisi alfa bisa teman-teman buktikan sendiri.
Langkah-langkahnya sama saja, tinggal nanti menyesuaikan. Untuk membuktikan apakah alfa komposisi beta ini adalah sebuah transformasi yang injektif, maka kita harus memeriksa apakah alfa komposisi beta memenuhi implikasi dari transformasi injektif. Implikasinya seperti apa? Jika kita punya dua image yang sama, maka akan berakibat titik-titiknya bernilai sama. Pertama, kita ambil dua buah titik, ya, misalkan di situ I dan J, di mana dua-duanya ini adalah titik-titik di dalam R kuadrat dengan kondisi image yang sama. Image di sini terhadap transformasi alfa komposisi beta. Atau dapat diartikan juga sebagai berikut: alfa komposisi beta I sama nilainya dengan alfa komposisi beta J. Nah, dari persamaan ini kita akan memperoleh alfa beta I sama dengan alfa beta J. Kemudian kita tahu bahwasanya alfa ini adalah sebuah transformasi bijektif. Artinya alfa ini adalah sebuah transformasi injektif. Kalau misalkan alfa ini adalah sebuah transformasi injektif, maka berlaku implikasi dari transformasi injektif, yaitu jika kita punya image yang sama, ya, dua buah image yang sama, maka nanti titik-titiknya juga akan bernilai sama. Dalam persamaan bisa teman-teman lihat alfa beta I dan sama dengan alfa beta J. Yang berlaku sebagai titik di situ adalah beta I dan beta J. Karena kita punya alfa beta I sama dengan alfa beta J, dan karena alfa ini adalah sebuah transformasi yang injektif, maka kita akan memperoleh beta I sama dengan beta J. Bisa dipahami ya? Selanjutnya, kita tahu juga bahwasanya beta ini adalah sebuah transformasi bijektif. Maka otomatis beta adalah sebuah transformasi injektif, yang artinya beta memenuhi implikasi dari transformasi yang injektif. Kita tadi punya pernyataan bahwa beta I itu sama dengan beta J. Berarti ada dua buah image yang sama, ya. Artinya apa? Berarti titik I akan sama dengan titik J. Nah, dari sini dapat kita tarik kesimpulan bahwa untuk setiap I dan J di dalam R kuadrat, kita akan memperoleh implikasi sebagai berikut. Alfa beta I sama dengan alfa beta J akan berakibat I-nya sama dengan J. Saya ralat, jika alfa komposisi beta I sama dengan alfa komposisi beta J, maka akan berakibat titik I sama dengan titik J. Artinya, alfa komposisi beta di sini adalah sebuah transformasi yang injektif. Berikutnya yang terakhir, kita akan membuktikan apakah alfa komposisi beta ini adalah sebuah transformasi yang surjektif. Untuk yang beta komposisi alfa bisa teman-teman kerjakan sendiri ya, nanti sebagai latihan. Kita tahu bahwasanya alfa adalah sebuah transformasi yang bijektif. Maka akibatnya alfa di sini otomatis adalah transformasi yang surjektif. Sehingga setiap kali kita mengambil M di dalam kodomain R kuadrat, selalu dapat ditemukan N di dalam domain R kuadrat, sedemikian sehingga nanti akan dipenuhi persamaan alfa N sama dengan M. Berikutnya, kita juga tahu bahwasanya beta di sini juga merupakan transformasi yang bijektif. Artinya, beta di sini adalah transformasi yang surjektif. Sehingga setiap kali kita mengambil N di dalam kodomain R kuadrat, selalu dapat ditemukan P di dalam domain R kuadrat, sedemikian sehingga nanti diperoleh persamaan beta P sama dengan N. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa setiap kali kita mengambil M di dalam R kuadrat kodomain, selalu dapat ditemukan titik P di dalam R kuadrat domain, sedemikian sehingga nanti akan berlaku persamaan alfa beta P sama dengan M. Hal ini menunjukkan bahwasanya alfa komposisi betanya adalah transformasi yang surjektif. Oke teman-teman, karena tadi kita sudah membuktikan bahwasanya alfa komposisi betanya ini domain dan kodomainnya sama, kemudian alfa komposisi beta ini berupa transformasinya berupa transformasi injektif dan surjektif, maka dapat kita simpulkan bahwasanya alfa komposisi beta adalah sebuah transformasi yang bijektif, sehingga teoremanya terbukti benar.
Berikutnya teman-teman, ada sebuah teorema yang mengatakan bahwasanya komposisi dari transformasi bersifat asosiatif. Artinya bagaimana? Misalkan kita punya 3 buah transformasi, anggaplah alfa, beta, kemudian gamma. Komposisi alfa dan beta atau alfa komposisi beta yang kemudian hasilnya dikomposisikan lagi dengan gamma, itu nanti nilainya sama dengan beta dikomposisikan dengan gamma, kemudian alfa kita komposisikan dengan hasil dari komposisi beta dan gamma. Demikianlah sifat dari komposisi transformasi yang asosiatif. Dari sini bisa dipahami ya teman-teman. Oke, berikutnya kita akan masuk pada definisi materi yang kedua mengenai transformasi identitas. Transformasi identitas ini sering kita simbolkan dengan simbol I Yunani ya, atau kita sebut dengan iota. Transformasi iota adalah transformasi identitas jika dan hanya jika berlaku ketentuan sebagai berikut. Misalkan saya ambil sembarang titik P di dalam R kuadrat, kemudian titik P ini saya operasikan, dalam hal ini berarti ditransformasikan dengan menggunakan iota, maka image dari transformasi tersebut adalah titik P itu sendiri. Kira-kira bisa dipahami ya? Jadi transformasi identitas adalah sebuah transformasi yang jika sembarang titik ditransformasikan dengan menggunakan transformasi identitas tersebut, maka akan diperoleh image berupa titik itu sendiri. Teorema. Misalkan alfa adalah sebuah transformasi dan iota adalah sebuah transformasi identitas, maka akan berlaku persamaan sebagai berikut. Alfa komposisi iota akan menghasilkan alfa, dan hal ini sama saja dengan ketika iota dikomposisikan dengan alfa. Oke, berikutnya kita masuk pada pembahasan materi yang terakhir tentang inverse dari transformasi. Misalkan saya punya alfa, di mana alfa ini adalah sebuah transformasi yang bijektif. Kemudian saya juga punya P dan Q, di mana P dan Q ini adalah titik-titik yang saya ambil dari R kuadrat, sedemikian sehingga dipenuhi alfa P sama dengan Q. Inverse dari alfa yang kemudian kita notasikan dengan alfa inverse, ini adalah sebuah fungsi yang didefinisikan sebagai berikut. Alfa inverse Q sama dengan P. Dari sini bisa dipahami ya teman-teman. Jadi misalkan saya punya sebuah transformasi bijektif alfa, kemudian suatu titik P saya transformasikan dengan menggunakan alfa, diperoleh image Q. Nah, image Q ini ketika saya transformasikan dengan menggunakan inverse dari alfa, maka image dari transformasi yang terakhir ini adalah titik P. Kira-kira seperti itu. Sebagai catatan tambahan untuk teman-teman, suatu transformasi akan memiliki inverse jika transformasi tersebut adalah transformasi bijektif. Jadi misalkan ada soal yang mengharuskan teman-teman mencari bentuk inverse dari sebuah transformasi, maka teman-teman harus memastikan dulu bahwasanya transformasi yang dimaksudkan di dalam soal adalah transformasi yang bijektif. Kenapa harus berupa transformasi yang bijektif? Karena dalam kasus inverse, himpunan yang berkedudukan sebagai domain akan berperan sebagai kodomain, dan himpunan yang berkedudukan sebagai kodomain akan berperan sebagai domain. Misalkan saya punya transformasi alfa, dan transformasi alfa di sini bukan transformasi yang injektif, maka ada kemungkinan dua buah elemen di dalam alfa memiliki satu image yang sama. Ketika nanti alfa inverse-nya dicari,
maka himpunan yang awalnya menjadi domain akan menjadi kodomain, kemudian himpunan yang awalnya menjadi kodomain akan menjadi domain. Sehingga apa yang terjadi? Ada kemungkinan satu elemen di dalam domain memiliki dua image yang berbeda di dalam kodomain, dan otomatis relasi dari inverse-nya ini tidak terdefinisi. Karena apa? Karena implikasi dari transformasinya tidak terpenuhi. Kemudian misalkan pula alfa ini bukan transformasi yang surjektif. Berarti ada beberapa macam elemen di dalam kodomain alfa yang tidak memiliki pasangan elemen di dalam domain. Sekarang posisinya misalkan kita balik, kita mencari alfa inverse, maka dari pernyataan tadi kita akan memperoleh fakta bahwa tidak seluruh elemen di dalam domain inverse-nya itu dipetakan kepada elemen-elemen yang ada di dalam kodomain. Dan hal ini akan menyalahi definisi dari fungsi, di mana fungsi itu didefinisikan sebagai suatu pemetaan yang mencoba untuk mengaitkan seluruh elemen yang ada di dalam domain. Sedangkan dalam kasus ini, tidak seluruh elemen di dalam domain dipetakan ke elemen-elemen yang ada di dalam kodomain. Oleh karena itu, agar sebuah transformasi memiliki inverse, maka transformasi tersebut harus memenuhi sifat injektif dan surjektif, atau kita sebut transformasinya sebagai transformasi yang bijektif. Kita coba masuk pada contoh soal ya. Misalkan saya punya sebuah transformasi alfa, di mana di situ di soal sudah didefinisikan bahwasanya alfa di sini adalah transformasi yang bijektif. Jadi alfa mencoba untuk memetakan elemen-elemen di dalam R kuadrat ke elemen-elemen di dalam R kuadrat sendiri, di mana satu titik di dalam R kuadrat saya notasikan dengan A, B, akan dipetakan menjadi bentuk alfa A, B yang memiliki nilai A-12, B plus 35. Sekarang tugas kita adalah menentukan inverse dari alfa. Untuk mencari inverse dari transformasi alfa, kita perlu menyusun perumpamaan. Jadi misalkan di sini saya punya titik A, B, kemudian saya transformasikan dengan menggunakan alfa, image-nya saya umpamakan adalah titik C, D. Maka tugas kita di sini adalah menyusun atau mengkonstruksikan suatu transformasi beta, di mana ketika titik C, D ini saya transformasikan dengan menggunakan beta tadi, akan diperoleh image-nya berupa titik A, B. C itu kan bentuknya A-12 ya. Bagaimana cara agar A-12 ini menjadi A? Maka saya perlu menjumlahkan A-12 dengan 12, sehingga nanti C kita tambahkan dengan 12. Di sisi lain kita punya D di sini bentuknya adalah B plus 35. Bagaimana cara kita mengubah agar B plus 35 ini menjadi B? Maka kita perlu mengurangi ya B plus 35 ini dengan 35, sehingga nanti jadinya adalah D min 35. Dari sini kita bisa tahu bahwasanya image dari betanya berbentuk C plus 12, D min 35. Untuk memastikan apakah benar bahwa beta ini adalah inverse dari transformasi alfa, maka kita perlu membuktikannya dengan cara memasukkan C, D-nya ke dalam beta. C, D di sini kita ganti dengan A-12, B plus 35. Dan bisa teman-teman lihat nanti hasil dari pemetaan ini adalah titik A, B. Berarti benar bahwa transformasi beta di sini adalah inverse dari transformasi alfa. Berikutnya, catatan tambahan lagi, misalkan kita punya transformasi alfa, dan transformasi ini memiliki inverse. Kita notasikan dengan alfa inverse, maka inverse dari alfa inverse itu tak lain adalah alfa sendiri.
Oke teman-teman, sekarang kita coba untuk membuktikan catatan tambahan tadi ya. Yang pertama, teman-teman perhatikan, kalau misalkan saya punya alpha inverse, saya komposisikan dengan inverse dari alpha inverse, maka kita akan memperoleh di ruas sebelah kanan berupa pemetaan identitas. Ini sudah jelas ya teman-teman, kalau ada suatu transformasi dikomposisikan dengan transformasi inverse-nya, maka akan diperoleh sebuah pemetaan identitas. Berikutnya, teman-teman lihat di ruas sebelah kiri, saya ingin menghapus alpha inverse. Karena dalam komposisi itu tidak berlaku sifat komutatif, maka ketika saya ingin menghapus alpha inverse, saya perlu mengkomposisikan alpha inverse ini dengan alpha dari sebelah kiri. Makanya di situ saya tambahi dengan alpha ya. Karena di sebelah kiri saya komposisikan persamaan yang atas dengan alpha, maka di ruas sebelah kanan pun persamaan identitas juga saya komposisikan dengan alpha dari sebelah kiri. Dari persamaan yang kedua, kita peroleh di baris yang ketiga, di ruas sebelah kiri, karena ada alpha dikomposisikan dengan alpha inverse, maka akan diperoleh pemetaan identitas. Di ruas sebelah kanan, karena alpha dikomposisikan dengan pemetaan identitas, maka akan diperoleh alpha itu sendiri. Dari persamaan yang ketiga, kita punya transformasi identitas dikomposisikan dengan inverse dari alpha inverse. Maka hasil dari komposisi ini adalah inverse dari alpha inverse itu sendiri. Dan di ruas sebelah kanan, kita punya alpha. Ini artinya apa? Alpha inverse dari alpha inverse itu adalah alpha. Di sisi lain, silakan teman-teman perhatikan, misalkan saya punya inverse dari alpha inverse, kemudian saya komposisikan dengan alpha inverse, maka akan diperoleh sebuah transformasi identitas. Ini sudah jelas ya. Kemudian berikutnya, di baris yang kedua, di ruas sebelah kiri, saya ingin menghapus alpha inverse. Maka dari itu saya komposisikan persamaan pada baris pertama dengan alpha, baik di ruas kanan maupun di ruas kiri. Pada baris yang ketiga, ya, karena kita di baris yang kedua punya alpha inverse dikomposisikan dengan alpha, maka akan menghasilkan pemetaan atau transformasi identitas. Sehingga di baris yang ketiga kita punya inverse dari alpha inverse komposisi identitas. Kemudian di ruas yang sebelah kanan, dari persamaan yang kedua, kita tadi punya transformasi identitas dikomposisikan dengan alpha, akan menghasilkan alpha. Oke, dari baris yang ketiga, inverse dari alpha inverse kita komposisikan dengan transformasi identitas, maka otomatis akan menghasilkan inverse dari alpha inverse itu sendiri. Dan di sebelah kanan kita punya alpha. Dari sini kita bisa tahu bahwasanya inverse dari alpha inverse adalah alpha. Oke, terbukti ya bahwa catatan tambahan tadi bernilai benar. Berikutnya kita akan membahas tentang teorema ketunggalan dari inverse transformasi bijektif. Teorema ini mengatakan bahwa misalkan kita punya sebuah transformasi bijektif, inverse dari transformasi ini bentuknya adalah tunggal. Dalam arti seperti ini, misalkan transformasi bijektif yang kita miliki adalah alpha, kemudian ternyata alpha ini memiliki dua buah inverse, yaitu beta dan gamma, maka kita selalu bisa memastikan bahwasanya beta ini bentuknya sama dengan gamma. Dalam arti, mau dipaksa bagaimanapun, bentuk inverse-nya adalah tunggal. Kita lanjutkan ke teorema yang terakhir ya. Misalkan kita punya dua buah transformasi bijektif, anggaplah alfa dan beta, maka akan berlaku sifat sebagai berikut. Inverse dari alfa komposisi beta, nilainya akan sama dengan inverse dari beta dikomposisikan dengan inverse dari alfa. Baik, berikutnya kita akan coba untuk membuktikan teorema tadi ya. Langkah yang pertama adalah kita gunakan kaidah yang sudah umum,
yaitu kaidah yang mengatakan bahwa jika kita punya suatu elemen, kemudian kita operasikan elemen tersebut dengan elemen inverse-nya, maka kita akan memperoleh elemen identitas. Nah, elemen yang kita maksudkan di dalam hal ini adalah alfa komposisi beta. Jadi, kalau kita punya alfa komposisi beta, kemudian kita komposisikan lagi dia dengan inverse dari alfa komposisi beta, maka kita akan memperoleh transformasi identitas. Begitu juga sebaliknya ya, jika kita punya inverse dari alfa komposisi beta, kemudian kita komposisikan lagi dengan alfa komposisi beta, maka kita akan memperoleh transformasi identitas. Silakan teman-teman perhatikan pada baris pertama, saya punya inverse dari alfa komposisi beta, kemudian saya komposisikan dengan alfa komposisi beta. Maka di ruas sebelah kiri kita akan memperoleh transformasi identitas. Berikutnya, saya ingin mengeliminasi alfa komposisi beta. Maka yang saya lakukan adalah saya mengeliminasi beta dulu. Caranya dengan mengkomposisikan beta dengan inverse dari beta. Bisa dipahami ya? Karena di ruas sebelah kiri, saya mengkomposisikan beta dengan inverse dari beta, maka di sebelah kanan saya mengkomposisikan transformasi identitas dengan inverse dari beta. Berikutnya pada baris yang ketiga, kita memperoleh di situ transformasi identitas, itu kita peroleh dari beta komposisi inverse dari beta. Kemudian yang di sebelah kanan kita memperoleh inverse dari beta, itu dari transformasi identitas dikomposisikan dengan inverse dari beta. Oke, berikutnya kita peroleh baris yang keempat. Di situ pada baris yang ketiga kita punya alfa komposisi transformasi identitas, maka pada baris yang keempat kita memperoleh alfa. Seperti itu ya. Nah, berikutnya saya ingin mengeliminasi si alfa. Berarti alfa ini harus saya komposisikan dengan alfa inverse atau inverse dari alfa. Sebagaimana yang tadi, karena di sebelah kiri saya mengkomposisikan persamaannya dengan menggunakan inverse dari alfa, maka di ruas sebelah kanan juga saya lakukan hal yang serupa. Sehingga nanti bisa teman-teman peroleh ya, alfa komposisi beta inverse, komposisi transformasi identitas itu sama dengan beta inverse komposisi alfa inverse. Berikutnya nanti di bagian ruas sebelah kiri kita memperoleh inverse dari alfa komposisi beta, nilainya sama dengan beta inverse komposisi alfa inverse. Ketika kita balik, hasilnya juga serupa. Jadi kita akan memperoleh nilai bahwasanya alfa komposisi beta inverse atau inverse dari alfa komposisi beta itu nilainya adalah beta inverse komposisi alfa inverse, sehingga teoremanya terbukti benar. Oke, untuk mengasah pemahaman teman-teman, silakan soal-soal latihan berikut dikerjakan ya. Jangan lupa sertakan cara pengerjaannya dan tuliskan di buku catatan masing-masing. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian pembahasan dalam video kali ini. Nantikan video kami selanjutnya ya. Jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe-nya. Terima kasih.